Zhao mengajak Menteri Keuangan Singapura dalam kerjasama penyediaan SDM kompeten. Aturan menunjukkan tes PCR saat berpergian menggunakan kereta api dicabut sebagai syarat oleh pemerintah. Penumpang yang sudah vaksin lengkap tidak perlu menunjukkan hasil tes PCR. 12 desa wisata akhirnya telah dikukuhkan pada hari ini oleh pemerintah Kabupaten Pati. Warga antusias menghadiri acara peresmian ini yang menyuguhkan berbagai macam pameran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Bagi Anda pelanggan kereta api yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, kini tidak perlu melakukan atau menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. PT KAI telah melonggarkan aturan keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh mulai tanggal 18 Mei 2022. PT Kereta Api Indonesia kembali melakukan penyesuaian aturan perjalanan kereta api jarak jauh mulai keberangkatan per tanggal 18 Mei 2022. Bagi calon penumpang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap atau dosis 2-3, tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen ataupun PCR. Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi COVID-19 tanggal 18 Mei 2022. Meski adanya pelonggaran bagi pengguna kereta api yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, pengguna kereta tetap diwajibkan menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di stasiun. PT KAI Daob 4 Semarang juga menyediakan pelayanan rapid test antigen seharga Rp35.000 di 8 stasiun, meliputi stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Weleri, Cepu, dan Ngrombo. Mulai tanggal 18 Mei 2022, pelanggan kereta api jarak jauh yang telah vaksin kedua tak perlu screening COVID-19. Pelanggan kereta api jarak jauh yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua lengkap atau ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen pada saat proses boarding pass di stasiun. Kebijakan ini berlaku mulai keberangkatan tanggal 18 Mei 2022. Pemerintah mulai mencabut syarat tes PCR bagi masyarakat yang akan berpergian seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mulai mencabut syarat tes PCR bagi masyarakat yang akan berpergian seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Langkah cepat diambil Direktur Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Polifurnika Kendal Tri Ernawati dengan mengajukan kerjasama di bidang penyediaan sumber daya manusia atau SDM industri kepada pemerintah Singapura. Harapan tersebut disampaikan Tri Ernawati saat menerima kunjungan Menteri Keuangan Singapura, Mr. Lawrence Wong bersama Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayarpada. Harapan terjalinnya kerjasama itu didasari atas ketertarikan Lawrence Wong dalam mengembangkan industri furniture dengan teknologi terkini. Sebagai upaya mendalami potensi kerjasama yang bisa dilakukan antara pemerintah Singapura dengan Polifurnika. Tri Ernawati mengatakan beberapa konsep kerjasama sudah disampaikan kepada Menku Singapura agar bisa dijembatani dengan Singapura Politeknik. Setelah itu, antar dua politeknik ini bisa mengembangkan beberapa hal dalam rangka menyediakan SDM industri yang unggul dan kompeten. Mengingat peran penting Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dalam menyiapkan SDM untuk menunjang industri, termasuk di bidang furniture yang menjadi komoditas unggulan Indonesia dalam pasar ekspor. Lawrence Wong diajak melihat hasil karya mahasiswa Politeknik Furniture yang ada di kawasan industri Kendal dengan berbagai jenis tempat duduk. Selain itu juga diajak keliling di salah satu perusahaan asing yang bergerak di bidang furniture yang hasilnya diekspor ke berbagai negara. Kita menyampaikan, menunjukkan kepada tamu di showroom kita bahwa di showroom itu ada produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, tapi juga ada produk yang dari industri. Kemudian setelah dari sini kita menuju ke workshop
di mana di workshop itu banyak mesin-mesin yang high-end yang kita pelajarkan kepada mahasiswa kita supaya pada waktu mereka lulus nanti mereka sudah bisa in dengan industri. Di antaranya pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan teaching factory, pelatihan bagi pembimbing industri, dosen tamu, pengembangan kurikulum, uji kompetensi, pembelajaran berbasis proyek dan joint research berbasis pengembangan teknologi furniture antar perguruan tinggi. Di mana saat ini Polifurneka Kendal sudah meluluskan 87 orang pada angkatan pertama yang sudah terserap di dunia industri. Rencananya, sebanyak 180 mahasiswa bakal digembleng menjadi lulusan yang kompeten di masing-masing bidang industri yang dibutuhkan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, salah satu pemuda di Kabupaten Pati menginisiasi berdirinya sebuah komunitas yang ia beri nama Rupati. Komunitas tersebut berdiri atas dasar keresahannya yang mengetahui begitu banyak perupa muda yang berasal dari Pati, berkarya di kota lain dan bukan berkarya di kota sendiri. Salah satu perupa muda di Kabupaten Pati menginisiasi berdirinya sebuah komunitas yang ia beri nama Rupati. Komunitas yang berdiri pada 11 Maret 2022 tersebut menjadi wadah para perupa muda yang berasal dari Kabupaten Pati. Sapaan akrab pendiri komunitas Rupati ini mengungkapkan bahwa komunitas ini berdiri atas dasar keresahannya mengetahui begitu banyak perupa muda dari Kabupaten Pati yang berkarya di luar kota Pati, namun tidak berkarya di kota Pati sendiri. Meski baru 3 bulan berdiri, komunitas Rupati sudah bisa menggelar pameran seni rupa dalam rangka memeriahkan Bulan Menggambar Nasional pada 14 Mei lalu. Saat ini Rupati sudah memiliki anggota sebanyak 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari seni rupa murni, desain komunikasi visual, maupun juga dari yang otodidak. Kalau dibilang keresahan, ya memang keresahan, tapi juga bisa dibilang salah satu semangat juga dari teman-teman. Artinya mereka juga punya kesadaran bahwa oh iya ya kok aku kalau di kota lain bisa berpameran hampir tiap bulan, hampir tiap minggu, bisa aktif berkarya itu di kota lain. Saat pulang lagi ke Pati kita cuma sekedar istirahat, atau teman-teman yang awalnya tidak saling kenal ketemu di kota lain ternyata satu sama lain sama-sama anak Pati tapi nggak saling kenal. Kok bisa? Kenapa? Karena di kota kita sendiri event-event untuk seni-senian itu ternyata kurang gitu. Sementara itu perupa senior Kabupaten Pati yakni Susilo Utomo mengungkapkan bahwa berdirinya Rupati membuat angin segar bagi regenerasi para perupa Pati.
Ia mengaku bangga dengan berdirinya komunitas perupa muda Rupati dan berharap ke depan Rupati bisa lebih bagus lagi dalam berkarya dan menghiasi dunia seni rupa di Kabupaten Pati. Kalau secara karya bagus-bagus. Anak muda ini saya nggak nyangka sebagus itu. Jadi sebagai yang lebih senior saya bangga dengan karya mereka. Hanya memang ya perlu lebih giat lagi. Kedepan Rupati akan fokus mengadakan workshop dan juga akan menjadikan salah satu rumah di Desa Winong untuk dijadikan galeri atau ruang pamer. Ketua Rupati menilai di Kabupaten Pati masih belum memiliki galeri atau ruang pamer yang proper bagi sebuah pameran seni rupa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. 12 desa wisata di Kabupaten Pati resmi dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pati pada Sabtu 21 Mei pagi. Acara pengukuhan desa wisata digelar di satu tempat, yakni Bukit Pengusen Gunung Mungkal. Beragam atraksi kesenian dan stand pameran dari 12 wisata ikut memeriahkan acara penetapan 12 desa wisata tersebut. Dua belas desa wisata di Kabupaten Pati resmi dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pati pada Sabtu pagi. Acara penetapan tersebut digelar di satu tempat yakni Bukit Pengusen Gunung Bungkal Pati. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkompinda Kabupaten Pati, perwakilan DPRD Pati, para pimpinan OPD, para camat, dan beberapa kepala desa di Kabupaten Pati. Penetapan 12 desa wisata digelar meriah dengan menyuguhkan beragam kesenian dan juga stand-stand pameran dari 12 desa wisata yang ditetapkan. Ke-12 desa wisata tersebut yakni Desa Gulong Pongge Gunung Bungkal, Desa Kertomulyo Trangkil, Desa Bakaran Wetan Juwana, Desa Pegading Gembong, Desa Kelakah Kasian, Desa Sidomulyo, Desa Sambiroto, Desa Mojo Agung, Desa Kluwuk, Desa Pekuwon, Desa Larangan, dan Desa Kedumulyo Sukolilo. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Rekso Suhartono yang juga hadir dalam penetapan 12 desa wisata tersebut mengungkapkan bahwa dipilihnya Bukit Pengusen jadi lokasi penetapan karena Bukit Pengusen meraih nilai tertinggi dalam penilaian desa wisata. Setelah kita lakukan penilaian, ada 3 desa wisata dengan klasifikasi berkembang, yaitu Desa Gulong Pongge, Desa Bakaran Wetan, dan Desa Kertomulyo Trangkil. Mohon aplaus dong. Kemudian yang 9 desa yang lain kategori desa rintisan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang menghadiri acara penetapan 12 desa wisata Pati tersebut mengimbau desa wisata yang ditetapkan tersebut harus selalu berinovasi dan harus ada keterlibatan masyarakat setempat. Ia juga mengimbau pemandu wisata di desa wisata harus dibina. Ia meminta gotong royong semua pihak untuk memperkuat desa wisata agar menjadi desa yang sangat didambakan wisatawan. Pada saat ini, rekan-rekan kami dari Forum Komunikasi Desa Wisata, dari Tanker dan dari Asita juga hadir, ini membuktikan bahwa ini merupakan usaha dan merupakan pembuktian bahwa usaha di bidang pariwisata tidak ada matinya. 12 desa wisata tersebut diresmikan secara langsung oleh Bupati Pati Haryanto dan berpesan kepada pihak terkait untuk terus mengembangkan desa wisata yang baru saja ditetapkan tersebut. Memang merintis wisata ini tidaklah mudah. Butuh waktu, ya, butuh infrastruktur. Jadi kalau lihat alamnya memang sudah mendukung. Tapi tidak hanya cukup alam yang kita miliki saja, tetapi harus kita dukung dengan sarana prasarana. Dalam acara tersebut terlihat masyarakat sekitar antusias menghadiri penetapan 12 desa wisata di Bukit Pengusen Gunung Bungkal Pati. Warga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan dan menikmati beragam suguhan mulai dari kesenian dan juga pameran yang tersedia. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.